Yang berbicara adalah suaminya. Kisah cinta Naira bab 15. Hati Naira benar-benar merasa sakit akan perlakuan Dev yang sering sekali menghina dan membentak-bentak dirinya. Padahal, hidup hampir 20 tahun, Naira tidak pernah tahu bagaimana dibentak oleh ayah Wira. Tapi, Dev, pernikahan mereka belum genap 1 bulan, tetapi laki-laki itu selalu bersikap kasar kepadanya. Naira tidak yakin akan bertahan lama dengan pernikahan ini. Tapi mengingat ayah Wira, Naira tidak bisa menyerah begitu saja. Tetapi, jika dia terus melanjutkan pernikahannya bersama Dev, kemungkinan dalam beberapa bulan lagi dirinya keluar dari rumah itu dengan keadaan sudah menjadi seorang mayat. Mengingat akan perlakuan kasar Dev terhadapnya. Sungguh mengerikan. Aku ingin sekali pulang ke rumah ayah. Naira menangis di dalam ruang ganti itu. Ia benar-benar menyesali pernikahan ini. Terlebih lagi, ia menyadari kalau dirinya memang benar-benar belum siap untuk menikah. Ia berulang kali mengusap air matanya yang menggenangi wajah. Meskipun Naira bisa dikatakan sangat pemberani, akan tetapi wanita itu sangat cengeng. Ia selalu menangis hanya karena hal-hal kecil seperti ini. Hal kecil, dihina oleh Dev berulang kali bukanlah hal kecil. Ini sungguh sudah kelampau batas keterlaluan. Laki-laki itu tidak pernah menghargai dirinya. Ya, mungkin Naira masih bisa memahami kalau mental laki-laki itu memang terganggu. Naira merogoh tas jinjing untuk mengambil ponsel miliknya yang ia letakkan seharian dengan kondisi mati di dalam sana. Naira mulai menghidupkan layar ponsel tersebut. Ia memang sengaja mematikan daya ponselnya, supaya daya ponsel itu tidak cepat habis. Karena tadi sore baterai ponsel miliknya hanya tinggal 20%. Sementara dia tidak membawa charger maupun power bank. Jadi Naira harus menghemat baterai ponselnya untuk sesuatu yang penting seperti sekarang ini. Menghubungi Miranda. Ya, Naira ingin menghubungi sahabatnya tersebut. Halo, Nay. Suara Miranda terdengar menyahut di seberang sana setelah beberapa saat Naira menunggu. Halo, Mir. Naira mengisak, suaranya terdengar parau. Nay, kamu menangis? Mir, apa aku boleh tidur di rumahmu malam ini? Aduh, bagaimana, ya, Nay? Bukannya tidak boleh. Tapi di rumahku situasinya sedang memanas. Soalnya papa dan mamaku habis bertengkar, Nay. Aku takutnya nanti kamu terganggu. Kamu kan tahu hubungan orang tuaku sekarang tidak membaik. Oh, gitu ya, ya udah, Mir. Maaf, ya, Nay. Kamu kenapa menangis? Kamu cerita sama aku baik-baik saja, kok, Mir. Kamu pasti bohong? Ayo cerita sama aku, Nay. Pasti kamu ada masalah dengan suaminya, ya? Iya, Mir. Aku ada masalah dengan Dev. Besok hari Senin saja aku akan cerita di kampus. Baiklah, Nay. Semoga kamu baik-baik saja, ya? Sekali lagi aku minta maaf karena aku tidak bisa membantumu. Iya, Mir, tidak apa-apa kok. Panggilan suara yang hanya memakan waktu 3 menit itu segera diakhiri oleh Naira. Ia memejamkan singkat matanya sebelum kemudian memasukkan kembali ponsel tersebut ke dalam tas. Aku harus kemana? Aku tidak mungkin pulang ke rumah ayah. Pulang ke rumah Dev juga tidak mungkin. Naira melemaskan tubuhnya bersandar di tembok selama sesaat. Naira kembali mengenakan pakaiannya yang semula ia kenakan saat berangkat ke hotel sore tadi. Lalu keluar dari ruang ganti tersebut. Saat ia keluar dari ruang ganti, Mauren tiba-tiba menghampirinya. Nay, kamu kenapa tiba-tiba pulang? Tanya Mauren. Tidak apa-apa, aku mau pulang saja, Ren. Kamu kenapa menangis, Nay? Memperhatikan mata Naira yang sembab hingga bola matanya nyaris tak terlihat. Naira hanya menggeleng kepalanya sambil mengisak. Tidak, aku baik-baik saja. Ini gaunnya, ya, Ren. Aku permisi pamit pulang dulu. Maaf aku tidak bisa melanjutkan pekerjaanku. Aku memiliki urusan penting yang harus kuselesaikan. Menyodorkan gaun dan juga beberapa aksesoris seperti kalung dan pita rambut kepada Mauren. Ya sudah, Nay. Aku nanti akan membantu bilang ke pengurus EO dan ke Windy, supaya gajimu bisa turun. Tidak usah, Ren, aku tidak apa-apa kalau tidak digaji. Aku permisi. Kau benar-benar baik-baik saja, kan, Nay? Menarik pergelangan tangan Naira untuk memastikan bahwa wanita itu benar baik-baik saja. Iya, Win. Aku baik-baik saja. Naira mencoba tersenyum. Berlalu pergi meninggalkan Mauren melewati pintu lorong samping yang menghubungkan langsung ke lift pengunjung. Dengan air mata yang masih menggenang dengan jarang, Naira memasuki lift dan menekan tombol nomor 1 hingga alat angkut itu membawanya ke lobi utama. Setibanya, saat Naira hendak keluar dari lift yang pintunya baru saja terbuka. Lagi-lagi dirinya harus bertemu dengan Dio di depan sana. Rasanya Naira ingin sekali mengumpat keberadaan laki-laki itu. Kenapa dia selalu berada di mana-mana? Bodohnya Naira, ini kan hotel milik keluarga Dio, tentu saja dia berkeliaran. Nay, sapaan Dio tak membuat Naira menggubrisnya. Ia menundukkan pandangan sambil berjalan menerobos tubuh laki-laki itu. Nay, tunggu, Nay, kau kenapa selalu menghindar dariku? Menghalangi langkah Naira dengan berdiri di hadapan wanita itu.
Dio minggirlah. Naira mengangkat wajahnya, menghunuskan tatapan tidak suka. Suaranya pun terdengar kesal. Dio menyipitkan matanya memperhatikan wajah Naira yang sembab. Kau menangis, Nai? Tidak. Naira kembali menerobos tubuh Dio dan berjalan cepat keluar hotel meninggalkan mantan kekasihnya itu. Tapi si Asteris L-nya, laki-laki itu tak menyerah mengikuti Naira hingga di pelataran hotel. Nai, tunggu, berusaha menarik pergelangan tangan Naira hingga langkahnya terhenti. Apa sih, Dio? Jangan dekat-dekat denganku. Nanti keluargamu tahu dan akan menghinaku lagi. Menepis tangan Dio. Rasanya Naira ingin sekali mengumpat dan memaki laki-laki yang ada di hadapannya ini. Nai, aku tahu, kau pasti kemari memang karena ingin menemuiku kan? Ayo kita berbicara sebentar. Naira menarik salah satu sudut bibirnya. Tersenyum sarkastik karena perkataan Dio baru saja. Menemuimu? Kau tadi tidak lihat, aku memakai baju pagar ayu? Aku berada di sini semata karena pekerjaan, bukan karena ingin menemuimu. Tentu saja alasan lainnya karena kau juga ingin menemuiku, ujar Dio. Aku sama sepertimu, Nai. Selama 5 bulan ini aku belum bisa move on darimu. Aku masih mencintaimu. Naira ingin sekali meludah karena mendengar perkataan Dio. Sama sepertiku, maaf Dio, semenjak hari itu aku sudah bisa move on darimu. Dan aku sama sekali. Naira tiba-tiba berteriak saat seseorang tiba-tiba datang dan menarik pergelangan tangannya dengan kasar menjauh dari Dio. Dev, gumam Naira. Sialan, ini semua gara-gara Dio, Dev jadi menemukanku lagi, pikir Naira. Dua laki-laki yang Naira benci berada di hadapannya saat ini. Dev, lepaskan aku. Ikut aku pulang. Dev berusaha menggeret Naira untuk berjalan ke parkiran mobil, tetapi Dio tidak membiarkannya. Hei, Om, kau siapa? Lepaskan Naira. Dio berusaha melepaskan Naira dari cengkraman tangan Dev. Namun, laki-laki itu tak membiarkannya. Dev menghentikan langkahnya, merasa tidak terima dirinya dipanggil Om. Ia memperhatikan Dio dengan seksama. Siapa kau? Tanyanya dengan tatapan dan suara angkuh. Aku kekasihnya Naira, lepaskan dia. Suara Dio menantang, namun tak membuat Dev takut sedikit pun. Dio, bentak Naira. Ia benar-benar kesal akan perkataan Dio yang sembarangan berbicara. Ini hanya akan menambah masalah barunya dengan Dev. Oh, laki-laki ini yang dimaksud oleh Kai waktu itu, batin Dev. Ia mengalihkan pandangannya sejenak kepada Naira, lalu menemui Dio kembali. Kekasihmu? Dev tertawa mengejek. Bagaimana bisa kau memiliki hubungan dengan wanita yang sudah menikah? Dio mengernyitkan keningnya, gagal mencerna perkataan laki-laki itu. Apa maksudmu? Dev menarik tubuh Naira dan melingkarkan salah satu tangannya di pinggang Naira hingga pemandangan keduanya terlihat begitu mesra. Wanita yang kau anggap sebagai kekasihmu ini, dia sudah menikah. Menikah? Dio tiba-tiba tertawa. Ia tak menanggapi perkataan Dev dengan serius. Jangan berbicara ngawur dan mengada-ngada. Serunya kemudian. Aku berbicara kenyataan. Naira memang sudah menikah. Dan yang saat ini berbicara denganmu ini adalah suaminya. Naira rasanya ingin sekali mengumpat Dev, bukannya dia tidak mau menerimanya sebagai istri? Lalu kenapa dia tiba-tiba mengakuinya sebagai istri? Bersambung. Bab 16. Kau tidak tahu siapa aku? Menikah? Dio tiba-tiba tertawa. Ia tak menanggapi perkataan Dev dengan serius. Jangan berbicara ngawur dan mengada-ngada. Serunya kemudian. Aku berbicara kenyataan. Naira memang sudah menikah. Dan yang saat ini berbicara denganmu adalah suaminya. Naira rasanya ingin sekali mengumpat Dev, bukannya dia tidak mau menerimanya sebagai istri? Lalu kenapa dia tiba-tiba mengakuinya sebagai istri? Naira berusaha melepaskan pergelangan tangannya yang dicengkram kuat oleh Dev, namun laki-laki itu justru malah semakin memperatnya hingga membuat Naira tidak bisa berkutik. Sementara Dio, tawa laki-laki itu seketika menyurut. Namun, ia masih tak mempercayai perkataan Dev begitu saja. Bagaimana bisa Naira menikah dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua darinya? Pikirnya. Kau suaminya? Kurasa pendengaranmu masih berfungsi dengan baik sehingga aku tidak perlu mengulang perkataanku lagi. Dev masih dengan sikap angkuhnya. Suara dan tatapannya terdengar tegas. Membuat Naira kebingungan sebenarnya orang seperti apa suaminya ini? Tatapan mata Dio menemui Naira yang sedari tadi hanya diam mendengarkan perdebatan mereka. Itu tidak benar, kan, Nai? Tanyanya. Naira sesaat dibuat membisu dengan pertanyaan yang serasa menjebaknya. Jika ia bilang sudah menikah, mungkin tidak akan lama lagi kabar pernikahannya akan terdengar merebak hingga satu kampus, dan tuduhan tentang suka mendekati laki-laki kaya akan malah semakin menyudutkannya di mata Dio dan keluarga. Karena, yang saat ini masih mengetahui pernikahannya hanyalah Miranda saja. Tapi, di sisi lain, jika Naira tidak mengakui bahwa ia sudah menikah, si Dio ini pasti akan tetap mengharapkannya dan tidak akan berhenti mendekatinya. Kenapa diam, Nai? Dio dan Dev masih termangu menunggu jawaban Naira. Kamu tidak menikah dengan laki-laki ini, kan?
Seperti yang dia katakan, aku sudah menikah. Dan dia ini suamiku, jawabnya setelah beberapa saat menciptakan keheningan. Dev menarik salah satu sudut bibirnya tersenyum sarkastik saat matanya kembali menemui Dio. Namun, seperti sebelumnya, Dio pun masih saja tidak percaya dengan pernyataan Naira. Aku sama sekali tidak percaya, Nai. Aku tahu kamu pasti bohong. Kau percaya atau tidak, aku tidak peduli. Mulai sekarang jangan dekat-dekat dengan istriku lagi. Dev mengguncang kuat salah satu bahu Dio supaya tidak menghalangi jalannya. Laki-laki itu nyaris terjatuh, namun masih bisa menjaga keseimbangan tubuhnya agar itu tidak terjadi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Dev menggeret tangan Naira dengan kasar, mengajaknya untuk pergi ke mobil miliknya yang kala itu diparkirkan oleh Kai di parkirkan basement. Dev, lepaskan aku. Aku tidak mau pulang bersamamu. Aku bisa pulang sendiri. Kau mau pulang bersamaku atau tidak, aku tidak peduli. Aku tidak meminta persetujuanmu untuk membawamu pulang. Katanya sambil terus melangkahkan kakinya dengan cepat. Hei, lepaskan Naira. Dari belakang, Dio masih berusaha mengejar. Ia tidak terima akan perlakuan Dev yang begitu kasar kepada Naira. Dev sejenak menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan berbalik badan ke arah anak ingusan yang saat ini berdiri di hadapannya. Sorot mata Dev yang penuh ancaman ia hunuskan kepada Dio. Kau masih berani ternyata? Lepaskan, Naira. Kau menyakitinya. Dio berusaha menarik tangan Naira, namun Dev mengempas tangan laki-laki itu. Dia istriku, terserah aku mau melakukan apapun kepadanya. Seru Dev. Jangan sekali-sekali kau berani mencoba menyentuh atau mendekatinya. Sekarang pergi dari hadapanku, atau aku akan membuat bisnis keluargamu berada dalam masalah. Dio tertawa sambil meletakkan kedua tangannya di atas pinggang. Berjalan perlahan semakin mendekat ke arah Naira dan juga Dev. Siapa kau berani mengancamku, ha? Kau tidak tahu siapa aku? Memangnya kau sepenting itu sehingga aku harus tahu? Aku rasa memang begitu. Sekarang kembalilah kepada ayahmu, dan bertanyalah siapa keluarga Bunaria. Dengan penuh ketegasan akibat rahangnya yang sudah sejak lama mengeras, Dev pun kembali mengajak Naira pergi dari sana. Namun, kali ini Dio sudah tidak lagi mengejarnya. Laki-laki itu sibuk mematung sambil mengingat nama marga yang tidaklah asing itu. Saat di basement, di parkiran mobil, Kai terlihat berdiri di samping mobil berwarna putih yang dibawa olehnya bersama Dev saat berangkat tadi. Ternyata Tuan sudah menemukan Nona Naira? Sambut Kai sambil membuka salah satu pintu mobil. Menemukan? Kau pikir aku seekor kucing yang hilang? Cetus Naira dengan tatapan dan suara galaknya. Tubuhnya didesak supaya lekas masuk ke dalam mobil oleh Dev. Aku tidak mau pulang bersamamu. Naira memberontak. Cepat masuk, perintahnya, namun tak membuat Naira takut. Aku tidak mau, aku akan menggigitmu kalau kau masih saja memaksaku. Dev melirik ke arah Kai yang langsung menunduk dan berpura-pura tidak mendengar percakapannya. Kau bisa melakukannya di kamar nanti, ayo cepat masuklah. Mungkin telinga Kai ternodai akan perkataan Dev. Aku tidak mau pulang ke rumahmu. Lalu kau mau pulang kemana? Ke rumah ayahmu? Ayo aku akan mengantarkannya. Aku akan memulangkanmu ke rumah ayahmu. Naira tiba-tiba diam. Ia takut jika Dev benar-benar akan memulangkannya ke rumah ayah Wira. Yang ia takutkan bukanlah perkara tidak mendapatkan harta dari keluarga Dev seperti yang Paman Chandra janjikan. Ya, memang ada perjanjian yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Naira dan mertuanya itu. Bahkan Dev pun tidak mengetahuinya. Kalau Naira berhasil bertahan dengan Dev hingga memiliki anak, ia akan mendapatkan sebagian harta warisan dari keluarga Bunaria. Tapi masa bodoh dengan warisan. Naira menikah dengan Dev tidak pernah memikirkan soal harta sedikit pun. Yang ia pikirkan hanya kesehatan ayahnya. Ia tidak mau kesehatan ayahnya terganggu lagi hanya karena keegoisannya. Hanya itu saja. Ayo cepat masuk. Suara Dev menyadarkan Naira. Kalau kau tidak mau masuk, aku akan membuangmu dan menjadikanmu sebagai makanan buaya. Cepat masuk. Naira yang bergidik ngeri saat mendengar akan dijadikan makanan buaya, ia pun terpaksa menuruti perintah Dev untuk masuk ke dalam mobil dengan mulut yang tidak berhenti mengutuki laki-laki itu. Dev menutup pintu mobil tersebut. Mana kunci mobilnya? Memintanya kepada Kai yang masih tak mengubah posisinya. Tuan mau mengemudikan mobil sendiri? Iya. Mana kuncinya? Mengadahkan telapak tangan. Tapi, Tuan, saya takut kalau Tuan mengemudikan mobil sendiri. Kan Tuan Chandra sudah berpesan. Yang menggajimu di sini aku atau papaku? Seru Dev. Aku bukan anak kecil yang harus kau khawatirkan. Mana kunci mobilnya? Kai pun dengan ragu meletakkan kunci mobil tersebut di telapak tangan Dev yang sejak dari tadi mengadah. Kau pulanglah sendiri. Saya pulang naik apa, Tuan? Terserah kau mau naik apa. Itu urusanmu. Kai hanya menarik napasnya, dan menelan perkataan yang ingin sekali ia bantahkan terhadap majikannya yang menyebalkan. Baiklah, Tuan, saya akan pulang naik taksi. Sambil menganggukkan singkat kepalanya. Bagus. Aku pulang dulu?
Hati-hati, Tuan. Tak butuh balasan. Dev berjalan mengitari depan mobil. Tuan, tunggu. Kai tiba-tiba mengingat sesuatu. Suaranya menghentikan Dev yang nyaris membuka pintu mobil tersebut. Ia berjalan tergesa menghampiri. Ada apa lagi? Sambil berdecak kesal, Dev kembali menutup pintu mobil yang berhasil sedikit ia buka. Tuan, aku lupa memberitahumu sesuatu. Kening Dev berkerut. Ia bisa melihat dari raut wajah Kai, bahwa berita yang akan disampaikannya saat ini bersifat penting dan serius. Apa? Tanyanya. Nona Vania. Vania. Belum sempat menyelesaikan pembicaraannya, Dev sudah memangkasnya begitu saja. Ia menangkup kedua bahu Kai. Kau sudah mengetahui keberadaan Vaniaku? Dengan tidak sabar, ia mengguncang bahu Kai supaya lekas memberi jawaban. Belum, Tuan. Dev begitu kecewa, dan mengempas kasar bahu pengawalnya tersebut. Saya masih melacak keberadaan Nona Vania, tetapi kabar terakhir orang pesuruh kita mengetahui informasi bahwa Nona Vania berada di Singapura 1 bulan yang lalu. Di Singapura? Kening Dev kembali berkerut. Iya, Tuan. Setidaknya ini lebih memudahkan pekerjaanku untuk mencari tahu keberadaan Nona Vania. Kalau kau masih lama, aku lebih baik memilih kau jadikan sebagai makanan buaya. Suara Naira tiba-tiba meronta-ronta di dalam mobil. Hingga membuat kedua laki-laki yang sedang berbincang serius itu menoleh melihat Naira dari balik kaca mobil yang sedang memberengut di dalam sana. Mata Dev kembali menemui Kai. Ya sudah, kau harus segera temukan Vania. Jangan lewatkan informasi sedikit pun tentang keberadaan dia. Dan satu lagi, jangan sampai papaku tahu tentang masalah ini. Setelah aku menemukan Vania, aku akan membawanya kembali untuk tinggal di London. Bersambung. Bab 17. Potong saja Angry Bird-mu. Dev masuk ke dalam mobil seusai berbicara dengan Kai. Naira langsung membuang pandangannya dengan begitu acuh saat mata laki-laki itu berusaha menemuinya. Pakai sabuk pengamanmu, perintah Dev. Naira pun segera menuruti perintahnya untuk menggunakan sabuk pengaman. Untuk pertama kalinya setelah kurang lebih 3 tahun dilarang oleh Papa Chandra untuk mengemudikan mobil setelah kecelakaan itu, Dev kini memberanikan diri untuk mengemudikan mobil lagi. Sebenarnya, Dev tidak trauma sedikit pun dengan kecelakaan itu, tetapi papanya terlalu berlebihan hingga tidak memperbolehkannya sama sekali untuk mengemudikan mobil sendiri, dan kemana-mana dirinya harus dikawal oleh Kai. Kenapa kau bisa jadi pagar ayu? Suara Dev memecah keheningan yang cukup lama terjadi di dalam mobil. Naira hanya diam, namun ekor matanya sedikit bergerak menjangkau laki-laki yang sibuk mengemudikan mobil yang ia tumpangi tersebut. Kenapa kau diam? Kau tidak mendadak bisu kan? Bentaknya membuat tubuh Naira sedikit terjingkat. Bukan urusanmu aku menjadi pagar ayu. Naira membuang pandangannya keluar jendela mobil. Sama sekali tidak tertarik dengan pertanyaan laki-laki itu. Kau sungguh mempermalukan keluargaku. Bagaimana jika sampai semua orang tahu kalau menantu keluarga Bunaria menjadi seorang pagar ayu? Naira sesaat diam. Wanita itu sibuk mengamati kaca mobil yang basah akibat percikan rintik hujan yang baru saja turun. Orang kaya memang selalu seperti itu, mementingkan reputasinya daripada perasaan orang lain. Aku hanya menjadi seorang pagar ayu. Bukan seorang paasteris acur seperti yang kau sarankan, Dev. Sindir Naira. Tidak ada yang tahu kalau aku menantu di keluargamu. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Jangan berusaha mendebatku. Mungkin saat ini belum tahu, tapi nanti. Seru Dev. Lama-kelamaan mereka pasti akan mengetahuinya. Lama-kelamaan? Oh tidak, aku tidak akan mempertahankanmu menjadi istriku selama itu. Naira seketika mengalihkan pandangannya menemui Dev dengan tatapan tajam. Papa rencana akan mengadakan resepsi pernikahan kita, dan sebagian orang yang ada di gedung tadi, mereka pasti akan mendapatkan undangan yang serupa. Aku tidak mau melakukan resepsi denganmu, apalagi setelah mengetahui bahwa kau jadi pagar ayu di sana. Naira hanya membisu, ia tidak menghiraukan ocehan suaminya yang tua ini. Kau mendengarku atau tidak? Kenapa kau diam saja? Bentak Dev. Aku tidak kehilangan telingaku. Jadi bicaralah, aku pasti mendengarkannya. Lalu, apa yang kau mau? Aku mau kau menolak permintaan Papa supaya tidak mengadakan resepsi. Mata Naira kembali menemui Dev. Kenapa harus aku yang menolaknya? Ya, mungkin Papa mau mendengarkanmu. Karena dia tidak mau mendengarkanku. Kau sebenarnya pasti senang kan mendengar bahwa Papa akan mengadakan resepsi untuk kita? Kau bisa pamer kepada semua teman-temanmu kalau kau berhasil menikahi orang kaya? Iya, kan? Dev menarik salah satu sudut bibrinya dengan pandangan jijik. Tapi jangan berharap kau bisa menjadi seorang putri di pernikahan ini. Aku tidak akan membiarkan resepsi itu terjadi. Naira tiba-tiba tertawa sarkastik. Senang kau bilang? Sambil memutar sedikit posisi duduknya agar lebih leluasa menampakkan bagaimana ekspresi raut wajah Naira di mata Dev. Menikah denganmu saja seperti sebuah kutukan bagiku, bagaimana kau bisa bilang aku senang?
Kau pasti selama ini berpikiran aku menikahimu hanya karena harta. Itu tidak benar sama sekali. Naira mempertegas perkataannya. Aku menikah denganmu karena waktu itu ayahku sakit, dan harus dilarikan masuk ke rumah sakit. Aku tidak punya pilihan lain sementara kedua kakakku menolak untuk dinikahkan denganmu karena mereka mempunyai kekasih. Aku waktu itu sama sekali tidak mempedulikan bagaimana fisikmu atau mentalmu yang katanya terganggu, yang aku pedulikan waktu itu hanya kesehatan ayahku. Hanya ayahku saja, bukan hartamu? Suara Dev seakan tertelan dengan perkataan tegas Naira. Seperti tidak memiliki celah yang bisa dibantah. Dev nyaris menyahutinya, tetapi ia merasa mobil yang sedang dikemudikan tidaklah baik hingga ia mengurungkan niatnya untuk mendebat Naira. Laki-laki itu tiba-tiba menghentikan mobil tersebut. Membuat Naira bertanya-tanya. Apa dia marah dengan perkataanku? Apa dia mau melenyapkanku? Batin Naira. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar. Rintik hujan masih belum mereda, lampu-lampu nampak padam. Bangunan kosong yang nampak gelap dan lama tak berpenghuni mengapit keberadaan mereka di sana. Tampak menyeramkan, hingga membuat bulu kuduk Naira terasa meremang. Kenapa kau menghentikan mobilnya? Tanya Naira, wanita itu nampak terlihat takut jika asumsinya bahwa Dev akan melenyapkannya menjadi kenyataan. Kau mau membuangku di sini? Suara Naira nyaris membuat telinga Dev berdarah. Berisik, serunya. Diamlah, mobil kita sepertinya sedang bermasalah. Naira bernapas lega, ternyata mobil yang ditumpanginya berhenti karena ada masalah. Rasakan, itu karena pemiliknya terlalu banyak dosa. Cetus Naira. Banyak bicara, tunggulah di sini, aku akan memeriksaannya. Dev membuka sabuk pengamannya dan segera turun dari mobil untuk memeriksa apa yang terjadi dengan mobilnya. Si Asteris Lan, kenapa bannya harus bocor? Dev menendang salah satu ban mobil belakang sebelah kanan yang nampak kehabisan angin. Ia bingung harus bagaimana, karena dirinya tidak bisa mendongkrak untuk mengganti ban baru. Bannya bocor. Dev membuka pintu mobil untuk memberitahu Naira. Bukan urusanku? Jawabnya dengan acuh. Dev menarik tubuhnya untuk masuk ke dalam mobil mengambil ponselnya yang tadi sempat ia masukkan ke dalam laci. Mencoba menghubungi Kai, namun dari tadi ia kesulitan karena signal di sekitar sana sangatlah buruk hingga membuatnya harus mengumpat berulang kali. Kemana dia? Berdecak frustrasi. Melirik ke arah Naira yang tampak santai dan tidak peduli. Kenapa kau terlihat santai saja? Memangnya aku harus berbuat apa? Tidak mungkin kan aku mendongkrak ban mobilnya? Di sini sudah signal, aku kesulitan menghubungi Kai. Kenapa harus menunggu Kai? Kau kan bisa melakukannya? Aku tidak pernah mengganti ban mobil, aku tidak bisa melakukannya. Dasar manja, tidak ada gunanya jadi laki-laki. Potong saja Angry Bird-mu. Kau. Rahang Dev mengeras menatap Naira dengan penuh emosi. Apa? Tantang Naira sambil melototkan matanya. Merasa tersindir dengan perkataan Naira, Dev pun akhirnya turun kembali dari mobil. Ia membuka bagasi belakang, dan mengambil kunci roda, dongkrak, dan juga mobil cadangan yang ada di dalam sana. Menyusahkan, Dev membanting peralatan itu di tanah yang bergeronjal. Lalu memulai untuk mengganti ban mobilnya yang kempes tersebut. Meskipun tidak tahu harus memulai dari mana, Dev pun berusaha mencoba, dan akhirnya ia bisa melepaskan ban mobilnya yang kempes tersebut meskipun kemejanya nyaris basah karena rintik hujan dan keringat. Hei, anak kecil, lihatlah aku bisa melepaskan bannya, beritahunya kepada Naira dengan suara yang begitu bangga. Sekarang laki-laki itu harus mencari cara untuk memasang ban mobil yang baru. Sementara, Naira sendiri tengah memperhatikan Dev dari pantulan kaca spion dengan mulut yang sesekali mengumpat laki-laki itu. Namun, Naira dibuat terkesiap saat melihat dua sosok orang asing berjalan mengendap-endap di belakang Dev. Naira pun menoleh ke belakang mobil untuk memastikannya. Dan memang benar, penglihatannya tidak salah. Salah satu dari dua orang itu berjalan terlebih dulu mendekati Dev, dan terlihat membawa kayu yang diangkat tinggi-tinggi. Dev! Naira berteriak, lalu berhambur keluar dari dalam mobil. Bersambung. Bab 18. Kesulitan bernapas. Sementara, Naira sendiri tengah memperhatikan Dev dari pantulan kaca spion dengan mulut yang sesekali mengumpat laki-laki itu. Namun, Naira dibuat terkesiap saat melihat dua sosok orang asing berjalan mengendap-endap di belakang Dev. Naira pun menoleh ke belakang mobil untuk memastikannya. Dan memang benar, penglihatannya tidak salah. Salah satu dari dua orang itu berjalan terlebih dulu mendekati Dev, dan terlihat membawa kayu yang diangkat tinggi-tinggi. Dev! Naira berteriak, lalu berhambur keluar dari dalam mobil. Dev, awas! Dev langsung menghindar saat ia melihat seseorang nyaris memukulnya dengan kayu dari belakang. Ia menggagalkan rencana orang yang ia rasa mereka adalah seorang penjahat, hingga kayu yang ujungnya terlihat dipenuhi oleh paku itu bisa ia hindari,
akan tetapi benda itu justru malah mengenai bodi mobil hingga membuat baret di sekitar sana. Dev yang melihatnya pun menjadi murka. Dev beranjak berdiri dan memasang ancang-ancang untuk melindungi diri. Kau merusak mobilku. Tanpa basa-basi Dev langsung memberi serangan kepada penjahat yang membawa kayu tersebut hingga penjahat itu tersungkur di jalanan yang dipenuhi bebatuan. Punya nyali ternyata. Penjahat satunya lagi yang tidak terima saat Dev menyerang temannya berbalas menyerangnya balik, namun kaki Dev yang lincah tak membiarkannya begitu saja. Ia juga menyerang penjahat itu seperti petarung yang sudah ahli. Kalian sudah merusak mobilku. Nyawa kalian saja tidak akan cukup membeli mobil ini. Suara Dev meledak karena rasa kesalnya. Ia kembali melakukan penyerangan kepada penjahat satunya yang berusaha bangkit untuk menyerangnya lagi. Masuklah ke dalam mobil. Dev memerintah Naira saat ekor matanya sekilas melihat wanita itu di luar. Namun, Naira hanya bergeming dan malah mematung di sana. Raut wajah Naira memucat. Suaranya seakan tercekat sehingga ia kesulitan untuk berbicara, apalagi berteriak. Meminta pertolongan pun percuma. Tidak ada seorang pun yang melintas di jalanan seperti ini saat malam hari apalagi dalam keadaan hujan gerimis. Dev masih sibuk melindungi dirinya dari serangan kedua penjahat itu dari berbagai arah. Tetapi ia sungguh pandai dalam hal membela diri seperti ini. Salah satu dari penjahat itu berusaha mengambil sebuah benda dari belakang celana levisnya. Pisau. Ya, sebuah pisau yang tajam kini nampak digenggamnya untuk menakuti Dev. Rupanya pisau itu sengaja sudah mereka siapkan sebelumnya. Dev hati-hati. Suara Naira membuat Dev begitu geram saat mendengarnya. Si Asteris Lan, kenapa dia masih di luar, umpat Dev. Masuklah ke dalam mobil, kenapa kau masih di luar? Menyahut dan memberi perintah kepada Naira, namun ia tak memiliki kesempatan untuk mengalihkan pandangannya dari penjahat yang tengah ada di hadapannya tersebut. Naira tak langsung masuk ke dalam mobil, ia memilih bersembunyi dan mencoba meminta bantuan melalui ponselnya yang baru saja ia ambil dari dalam tas, namun sialnya, ponsel milik wanita itu tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan karena daya baterainya yang rendah. Asteris Al, aku harus bagaimana ini? Naira mengintip dari persembunyiannya. Mulutnya yang gemetar tidak berhenti berdoa agar suaminya terlindungi dan baik-baik saja. Kemarikan kunci mobilmu, perintahnya dengan penuh ancaman, namun Dev malah tertawa saat mendengarnya. Kalian menginginkan mobil ini? Iya, cepat berikan kunci mobilnya kepada kami. Dev semakin tertawa membuat Naira ingin sekali memaki suaminya itu. Di situasi seperti ini dirinya masih saja sempat tertawa, pikirnya kesal. Padahal ia saat ini tengah mengkhawatirkannya. Kalian pikir aku bapak kalian? Seru Dev. Kalau mau punya mobil, kerja. Merasa tidak terima dengan perkataan Dev, penjahat itu kembali menyerangnya, namun Dev bisa menghindari dan menggagalkannya. Dev disibukkan dengan penjahat itu hingga tak menyadari bahwa penjahat satunya lagi yang tadi sempat dikalahkan olehnya kini berusaha beranjak berdiri. Penjahat itu mengambil kayu yang tergeletak di sana beraksud memukul Dev dari belakang dengan kayu yang sama seperti sebelumnya. Namun, Naira tak membiarkan hal itu terjadi. Ia yang melihatnya langsung berhambur keluar dari persembunyiannya, dan melompat di belakang tubuh penjahat itu melingkarkan tangannya di leher sang penjahat dan memukuli kepalanya dengan tas jinjing yang masih ia bawa. Ia berusaha mencekik atau menjatuhkannya hingga penjahat itu terhuyung-huyung dan mengumpat supaya Naira melepasakannya. Karena tidak sanggup lebih lama menumpu beban tubuh Naira, akhirnya penjahat itu jatuh tersungkur dan wajahnya mengenai bebatuan jalanan. Naira yang melihatnya terasa ngilu. Rasakan ini, rasakan ini. Naira memukul-mukul kepala penjahat itu yang masih jatuh dengan posisi telungkup dengan menggunakan tas miliknya. Perhatian Dev sempat teralihkan ke arah Naira, namun ia kembali memfokuskannya kepada penjahat si pemegang pisau yang masih tidak berhenti melakukan penyerangan terhadapnya. Dev yang sibuk bergelut dengan penjahat satunya tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Namun, saat Dev menoleh, sekilas ia melihat sebuah benda tajam nyaris dihujamkan kepada Naira oleh penjahat yang berusaha wanita itu lumpuhkan. Dev berusaha menolong Naira, namun penjahat yang sedari tadi bergelut dengannya tak melepaskan dirinya begitu saja. Dev berhasil merebut pisau yang berulang kali diayunkan oleh penjahat yang masih saja tidak menyerah untuk menyerangnya. Ia menghajarnya berulang kali, menendang dan menghantam wajah penjahat itu hingga tak sedikit darah yang kini terlukis di wajahnya. Dev harus cepat menolong Naira. Saat Dev nyaris memberikan pukulan terakhir, perhatiannya teralihkan saat mendengar suara jeritan Naira yang begitu kencang. Dev melihat penjahat itu menyerang Naira dengan pukulan tangannya, dan mencekik lehernya hingga tubuh wanita itu mengendur dan jatuh telungkup di jalanan. Suasana seketika menjadi hening dan mencekam saat suara jeritan Naira tak terdengar lagi. Naira! Dev terpaksa melepaskan penjahat yang pertahanannya nyaris ia lumpuhkan.
Dan saat kedua penjahat itu merasa mangsanya bukanlah tandingannya, mereka memilih pergi dan melarikan diri dari sana. Masa bodoh dengan penjahat. Yang Dev pikirkan saat ini ialah Naira. Dev berhambur dan duduk berlutut di samping Naira yang masih telungkup di jalanan. Naira, wanita itu sama sekali tidak bergerak. Raut wajah Dev memucat mencemaskan istrinya. Ia dengan lembut membalikan tubuh Naira. Seperti seekor ikan yang tengah membutuhkan air. Naira ternyata baik-baik saja. Matanya masih terbuka lebar, ia terengah-engah karena kesulitan bernapas. Dadanya terasa sesak. Wanita itu kekurangan oksigen. Dev perlahan mengangkat tubuh Naira dari jalanan bebatuan yang basah dan dingin. Ia mendekap tubuh wanita itu, meletakkan di dadanya. Tangannya mengusap-usap punggung Naira. Kau baik-baik saja. Jangan panik supaya kau tidak kesulitan bernapas. Dev masih mengusap-usap punggung Naira. Namun wanita itu masih saja kesulitan bernapas hingga Dev tidak memiliki pilihan lain selain memberinya napas buatan berulang kali. Naira mencengkram jas yang Dev kenakan saat merasa oksigen sudah melingkupi paru-parunya. Ia berhasil bernapas kembali meskipun masih terengah-engah. Apa kau sudah bisa bernapas dengan baik? Dev menangkup rahang Naira. Wanita hanya mengedip dan menganggukkan pelan kepalanya sebagai jawaban. Syukurlah. Dev bernapas lega, ia memeluk tubuh Naira dengan erat menyalurkan kehangatan di tubuh wanita itu. Kau sudah aman denganku. Jangan takut. Napasnya masih terengah-engah akibat mencemaskan Naira yang nyaris celaka karena sudah menolongnya. Bersambung.